yajibu aydan ala man marra nahyuhu anil muharramati wa ta'limuhul wajibati. Dan wajib pula atas iman yang telah lalu iaman oleh melarangnya si Zusibah daripada segala yang diharamkan, dan oleh mengajarinya si Zusibah akan segala yang wajib. Man marah maksudnya orang yang bertanggung jawab terhadap seorang anak, yaitu orang tua, si wasi, pemilik rakyat. Mereka juga wajib melarang anak yang di bawah tanggung jawabnya daripada mengerjakan perbuatan-perbuatan yang haram. Mereka juga wajib mengajari anak-anak yang di bawah tanggung jawabnya tentang hal-hal yang wajib. Wa nahwaha, dan akan seumpamanya yang wajib min syairi syara'i'id zahirati, dan seumpamanya yang wajib daripada sekalian syariat-syariat yang zahir. Disingkatnya, seseorang yang bertanggung jawab terhadap seorang anak wajib melarangnya daripada mengerjakan perbuatan yang haram, dan wajib mengajarkan pengetahuan agama yang zahir kepada anak tersebut, walau sunnatan, walaupun ada ianya syariat itu sunnah, kasiwakin, seperti siwak. Di semua ketentuan-ketentuan yang sifatnya zahir dalam agama dan sifatnya syiar dalam agama, ini harus diajarkan kepada anak-anak walaupun perbuatan tersebut bukan perbuatan wajib, seperti bersugi, memotong kuku, menjaga kebersihan, dan lain-lain. Wa amruhu bisalika, dan memerintahkannya si anak dengan demikian. Setelah mereka mengerti hukumnya, juga mereka harus diperintahkan agar mengamalkan amalan tersebut. Maka dari kecil anak itu sudah dibekali dengan perbekalan ilmu agama yang sesuai untuk standar anak-anak, dan dibiasakan untuk mengamalkan apa yang telah diketahuinya. Wala yantahi wujubu ma marra ala man marra illa bi bulughihi rasyida. Dan tidak berakhirlah wajib barang yang telah lalu ianya barang atas iman yang telah lalu ianya man, kecuali dengan balignya si Zusibah, hal keadaan si Zusibah itu yang rasyid. Di kewajiban penanggung jawab terhadap seorang anak, wajib menyuruhnya sholat, wajib mengajarinya tentang cara sholat, wajib mengajarinya semua syariat-syariat yang zahirah, wajib melarangnya daripada mengerjakan perbuatan yang haram, wajib menyuruhnya mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dianjurkan dalam syariat. Kewajiban ini tidak berakhir sampai
anak itu balik dalam keadaan rasyid. Jadi ada dua sifat yang harus dimiliki oleh seorang anak sehingga penanggung jawabnya terlepas daripada tanggung jawab. Yang pertama, anak itu sudah balik. Yang kedua, anak itu dalam keadaan rasyid. Rasyid maknanya salahul mal waddin. Dia telah mampu menjaga agamanya dan mampu menjaga hartanya. Artinya dia sudah punya kemampuan untuk menjaga agamanya dan punya kemampuan untuk menjaga hartanya. Bila salah satu daripada dua sifat ini belum dimiliki oleh seorang anak, maka tanggung jawab orang tua terhadap anak tersebut masih tetap berlaku. Misalnya dia sudah balik tapi tidak rasyid, atau dia rasyid tapi belum balik. Fa ujratu ta'limihi zalika kal Qur'ani wal adabi fi malihi. Maka bermula biaya mengajarinya si anak akan demikian, sama seperti biaya mengajari Al-Quran dan biaya mengajari adab, sopan santun, itu pada hartanya si anak. Dibeban biaya pertama sekali dibebankan kepada harta si anak itu sendiri kalau dia memiliki harta. Bila ada anak kecil yang dia sudah memiliki harta, maka biaya pendidikannya ini diambil dari hartanya sendiri. Tsumma ala abihi. Kemudian atas bapaknya si anak, summa ala ummihi, kemudian atas ibunya si anak berlaku secara tertib. Bila dia tidak memiliki harta, kewajiban itu menjadi tanggung jawab ayahnya. Bila ayahnya juga tidak punya harta, kewajiban itu menjadi tanggung jawab ibunya. Tambihun zakaras sam'aniyu fi zawjatin saghiratin zati abawaini anna wujuba ma marra alaihima fasawju. Bermula ini itu satu peringatan. Telah menyebutkan oleh As-Sam'ani pada kasus istri yang masih kecil, zaujatin saghiratin, istri yang masih kecil, zati abawaini, yang istri kecil tersebut masih mempunyai dua ibu bapa. Akan apa disebutkan anna wujuba ma marra, akan bahwa sungguh wajib barang yang telah lalu ianya barang itu atas keduanya ibu bapa. Fazauju, maka suami. Ada perempuan kecil sudah dinikahkan dengan seorang lelaki, maka anak kecil tersebut kalau masih memiliki orang tua, tanggung jawab yang mesti dipikul oleh penanggung jawab seorang anak adalah tanggung jawab orang tua. Ini kewajiban pertama untuk mengurus anak tersebut, untuk menyuruh anak tersebut sholat, untuk menyuruh anak tersebut puasa, mengajarkannya ilmu agama dan lain-lain. Kalau masih ada ibu bapaknya, adalah ibu bapaknya. Fazauju, kalau ibu bapaknya tidak ada, maka kewajiban itu beralih kepada suami. Wa qadiyatuhu wujubu darbiha, dan bermula qadiyahnya pernyataan Sam'ani itu wajib memukulnya si istri. Si istri yang masih kecil, bila tidak ada orang tua, maka kewajiban untuk menyuruhnya sholat,
mengajarinya tentang sholat, menyuruhnya puasa, memukulnya bila meninggalkan sholat ketika telah berumur 10 tahun, ini menjadi tanggung jawab suami. Dengan demikian, sebagaimana seorang ayah wajib memukul anaknya yang meninggalkan sholat ketika berumur 10 tahun, demikian pula seorang suami wajib memukul istrinya yang kecil ketika berumur 10 tahun apabila ia meninggalkan sholat. Wabihi walau fil kabirati kama sarra bihi Jamalul Islami Ibnul Bizriyi qala syekhuna wa huwa zahirun in lam yakhsha nusyuza wa talaka Zarkashiyu an-nadba. Dan dengannya demikian, dengannya wajib memukul istri yang kecil apabila dia meninggalkan sholat, walau fi kabirati, walaupun pada istri yang besar. Artinya istri yang kecil bila telah berusia 10 tahun meninggalkan sholat, suaminya berkewajiban untuk memukulnya. Demikian pula suami istri yang sudah besar, suami wajib memukulnya bila dia meninggalkan sholat. Kama sarabihi Jamalul Islam Ibnu Bazriyi, sebagaimana telah menterserehkan, telah menegaskan dengan demikian oleh Jamalul Islam Ibnu Bazriyi. Qala syekhuna, berkatalah syekhuna, wa huwa zahirun, dan bermula dianya demikian itu zahir. In lam yakhsha nusyuza, jika tidak khawatir ininya si suami akan terjadi nusyuz. Menurut zahir kalam Samani, seorang istri yang kecil dan seorang istri yang besar, bila ia meninggalkan sholat wajib dipukul mutlak. Artinya baik ada kekhawatiran terjadinya nusyuz atau tidak. Menurut Ibnu Hajar, hukumnya tidak mutlak. Ia wajib dipukul istri yang meninggalkan sholat, tapi dengan catatan idlam yakhsha nusyuza, bila ia tidak mengkhawatirkan terjadinya nusyuz. Artinya bila dikhawatirkan terjadi nusyuz, maka tidak wajib dipukul. Wa talaka Zarkashiyun nadba, dan memutlakkan oleh Az-Zarkashi akan nadab sunat. Menurut Zarkashi mutlak, baik dikhawatirkan nusyuz atau tidak dikhawatirkan nusyuz, suami tidak wajib memukul istrinya yang meninggalkan sholat, kan tetapi suami dianjurkan atau sunat memukul istrinya yang meninggalkan sholat. Di sini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mutlak, wajib dipukul, baik dikhawatirkan nusyuz atau tidak. Pendapat yang kedua tafsil, bila dikhawatirkan nusyuz tidak wajib dipukul, bila tidak dikhawatirkan nusyuz wajib dipukul. Pendapat yang ketiga mutlak, baik dikhawatirkan nusyuz atau tidak dikhawatirkan nusyuz tidak wajib dipukul, tapi suami sunat memukul istrinya yang meninggalkan sholat. Wa awalu wajibin hatta alal amri bi salati kama qalu alal abai thumma ala man marra ta'limuhu ayil mumayyizi anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bu'isa bi Makkah wa wulida biha wa dufina bil Madinati wa mata biha. Dan bermula awal yang wajib sehingga atas perintah dengan sholat, sebagaimana telah mengatakan oleh mereka itu ulama, atas segala bapak, kemudian atas iman yang telah lalu iaman,
ta'limuhu itu mengajarinya si anak. Artinya si mumayyiz anna nabiyana, bahwa sungguh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus menjadi rasul akan dianya Muhammad di Makkah, di Makkah. Wa wulida, dan dilahirkan akan dianya Muhammad bihadinya Makkah. Wa dufina bil Madinati, dan dikebumikan akan dianya Muhammad di Madinah. Wa mata biha, dan wafat ianya Muhammad dinya Madinah. Kewajiban utama, malah lebih utama daripada kewajiban menyuruh seorang anak solat terhadap orang tua, terhadap mereka yang bertanggung jawab terhadap seorang anak, adalah mengajari anak tersebut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah, diangkat menjadi rasul di Mekah, wafat di Madinah, dan dikebumikan di Madinah. Karena ini merupakan hukum yang maklumatun fid dini bid darurah. Hukum yang populer dalam agama sehingga semua orang Islam pasti mengetahuinya, dan bila ada orang Islam yang mengingkarinya bisa menyebabkan orang tersebut menjadi murtad. Maka ini hal pertama sekali yang harus diajarkan kepada anak-anak. Dan ini merupakan sebahagian daripada yang wajib diajarkan kepada anak-anak. Sebenarnya, sebagaimana terdapat di dalam keterangan-keterangan yang lain, seorang penanggung jawab terhadap anak-anak itu wajib mengajarkan kepada anak-anak tersebut semua hukum-hukum yang ma'lumatun fid dini bid darurah. Hukum-hukum yang sudah populer di dalam agama, hukum-hukum yang bisa menyebabkan seseorang murtad bila mengingkari hukum tersebut. Maka orang tua itu sebelum anaknya wajib diperintah untuk solat, ini mesti sudah membekali anak tersebut dengan pengetahuan-pengetahuan pokok di dalam agama, terutama pengetahuan-pengetahuan yang bisa menumbuhkan keyakinan, akidah, dan iman, dan menguatkan akidah dan iman kepada ajaran Islam. Kemudian mengajarkan anak tersebut tentang cara pelaksanaan ibadah-ibadah, khususnya ibadah-ibadah yang pokok dan syiar-syiar di dalam agama. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.